Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Google Meet yang saat ini boleh hadir dalam ibadah kita pada hari ini. Di minggu pagi yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita pada hari ini. Baik yang di Balikpapan maupun yang di Samarinda, Shalom. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan bukan suatu kebetulan kita pada hari ini hadir. Biarpun melalui online, tapi kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan melawat setiap ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir pada hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita berdoa secara pribadi. Kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Buat kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Layakan kami Tuhan pada pagi hari ini, kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mau menyenangkan dan kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, kekuatan serta perlindungan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kita nyatakan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang penuh kemuliaan untuk Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan dan layak disembah. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan
Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, ini kami Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Yesus Tuhan. Engkau yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang tak pernah terbatas kuasa-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau melawat hidup kami, Engkau melawat bangsa kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berdaulat. Kami bawa bangsa kami Tuhan, kami bawa Indonesia. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan. Inilah Yesus. Haleluya. Terima kasih bagi. Haleluya. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk Indonesia, untuk bangsa kami ya Bapa. Kiranya Engkau lawat bangsa kami. Kami rindu kecurahan kuasa-Mu bagi Indonesia Tuhan, bagi negeri kami tercinta Indonesia ini Tuhan. 76 tahun Tuhan sudah berkati bangsa Indonesia. Amin Tuhan. Engkau lawat lebih lagi Tuhan bangsa ini. Kiranya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Muliakanlah nama-Mu. Haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
bagi kemuliaan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Amin. Ini doa kami ya Bapa untuk bangsa kami tercinta Indonesia. Kami percaya Tuhan sudah melawat bangsa ini. Kiranya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan 76 tahun bangsa ini boleh lewati dari masa penjajahan, dari masa kesusahan ya Bapak. Tapi kami percaya pertolongan Tuhan terus bagi bangsa ini. Dan kami juga percaya Tuhan, Engkau juga melawat setiap kami. Engkau juga memerdekakan setiap kami anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini. Yang kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah terbatas kasih kuasa-Mu. Kau tidak pernah terlambat menolong kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa Indonesia ini boleh merasakan terus kasih Tuhan, kemerdekaan secara pribadi dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh memenangkan kami dari pandemi COVID ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau melawat kami, Engkau tutup bungkus kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melindungi kami semua. Dan kami percaya Tuhan banyak yang kami alami. Banyak yang kami lewati Tuhan selama pandemi ini. Banyak yang di PHK, banyak yang dipotong gajinya Tuhan, ataupun segala kesusahan Tuhan selama pandemi ini. Tapi kami percaya Tuhan, kami memiliki hati yang bersuka cita. Kami memiliki hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Dan kami terus akan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena tidak ada alasan kami untuk kami tidak bersyukur. Apapun yang kami alami Tuhan, apapun yang kami rasakan, kiranya campur tangan Tuhan terus kami rasakan. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Dan terkhusus hari ini Tuhan, Kau boleh memberkati kami semua dengan tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini mengalami sakit penyakit, lemah dalam kekuatan tubuhnya ataupun lemah imannya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan dan Tuhan memberikan kekuatan iman mereka. Kiranya mereka boleh sadar bahwa Tuhanlah yang layak disembah, layak ditinggikan ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan, khususnya buat jemaat GSIA Batu Ampar yang saat ini belum bisa mengikuti online apapun kegiatannya, baik bekerja ataupun karena kesibukan yang lain. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu dalam hatinya dan Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik buat mereka datang di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melawat kami, melindungi kami. Dan kami juga berdoa Tuhan buat hamba Tuhan yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat marifat dari Tuhan. Dan kiranya setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan itu adalah perkataan dari Tuhan. Dan kami boleh menjadikan firman-Mu rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, beri jempolnya buat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri pada pagi hari ini, yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kita mau nyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit untuk Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan.
semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Kita menyatakan kebesaran buat Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini baik maju. Umat pemenang ku kan bangkit, ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesarannya, setiap lutut bergelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita terus meninggikan nama Tuhan, kita mau bangkit bagi Tuhan. Kita menyatakan kebesarannya dan kita mendengarkan setiap panggilan Tuhan ya Bapak Ibu. Kita terus memberikan telinga kita buat Tuhan karena Tuhan sudah memberikan telinganya bagi kita. Dari setiap doa-doa kita yang boleh kita naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dan tiba saatnya kita mau mendengarkan setiap panggilan Tuhan. Haleluya. Kita terus memuji namanya. Ketika kita mendengarkan panggilan Tuhan dan hidup kita diubahkan oleh Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita tidak akan sama lagi. Hidup kita tidak akan sama seperti dunia ini dan hidup kita tidak akan sama seperti yang lalu ya Bapak, Ibu Saudara sekalian. Kita angkat pujian, hidup kita akan sama. Satu-satunya sumber dari segalanya, Engkaulah kebenaran, Kau kebenaran yang selalu pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, Kaulah sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang, amin. Kaulah keyakinanku, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan
Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh, anugerah bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kita percaya bahwa alasan kita untuk hidup hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan sudah mengubah hidup kita sehingga kita tidak sama lagi dengan seperti yang dulu. Amin. Amin. Dan pada pagi hari ini kita mau terus diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Danang yang dari Samarinda. Kita mau angkat satu pujian, Engkaulah kekuatan dan tempat perlindunganku. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami ya Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau rasakan hadirat Tuhan. Sejauh timur dari barat Engkau membuang setiap dosa kami. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ubah hati kami Tuhan, ubah kehidupan kami Yesus. Biarlah firman-Mu digenapi atas kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin. Saat badai menerpa, mau katakan aku tak akan goyah. Amin. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami Yesus, Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin Tuhan, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi,
kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami, Yesus. Saat badai menerpa, bumi bergoncang, Tuhan, Engkau tetap Allah, Engkau tetap Allah yang setia dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami, Tuhan. Penuhi kami, Yesus. Penuhi kami. Penuhi kami, Tuhan. Kami rindu Engkau. Kami rindu Engkau. Datang di hati kami, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Engkau Allah yang berkata, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Hosana, Hosana, terpujilah Engkau, Yesus Tuhan. Ini kerinduan kami, ini hati kami, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami serahkan kepada Bapak Danang untuk mengambil alih ibadah kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari saudara yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yang akan kita renungkan, dan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang sungguh baik, yang memelihara kami, sehingga di masa hari Minggu ini, kami boleh datang beribadah kepadamu, dan berkati hati kami, pikiran kami, supaya hati kami dan pikiran kami tertuju kepada firman-Mu. Berikan kami iluminasi-Mu Tuhan, berikan kami pencerahan-Mu Tuhan, jamah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh diubahkan, kami boleh dipertobatkan, kami boleh ditegur dengan firman-Mu yang sungguh ajaib dan baik bagi kami. Dan kami juga berdoa untuk sarana prasarana yang ada, dari jaringan internet, semua mereka yang bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sampai ibadah melalui Google Meet ini boleh berjalan. Tuhan berkati, dan segala kuasa-kuasa yang membuat jalannya ibadah ini terganggu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan untuk Engkau keluar dan tidak berkuasa. Dan biarlah Tuhan Yesus yang menjadi Raja di dalam ketika kita mendengar firman Tuhan dan sepanjang ibadah ini. Pakailah hamba-Mu yang berdosa ini,
yang lemah ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Shalom. Ya, suara saya kedengaran dengan baik ya? Ya, sip. Terima kasih. Soalnya di headset saya nggak dengar ini suara saya sendiri. Iya. Nanti dikontrol aja ya kalau ada gangguan tiba-tiba. Ya, saya mau ucapkan shalom buat seluruh jemaat di GSCA di Balikpapan, GSCA Batu Ampar, baik yang berada di gedung gereja atau mereka yang di rumah masing-masing. Kemudian yang jauh di Papua, di Nabire yang ikut, yang berkesempatan untuk hadir di acara ibadah kita. Shalom, ya, Tuhan memberkati, semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Yang di Jogja ini kayaknya ada gangguan ya, nggak bisa ikut ya. Dan dimanapun ya, yang saya tidak tahu, yang mereka hadir dalam ibadah pada hari ini, shalom semuanya. Mari kita persiapkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah di-share kemarin di grup. Kita akan mempersiapkannya di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Baik, saya akan bacakan dengan cepat ya, karena banyak ayatnya, saya akan bacakan dengan cepat. Nanti setelah dibaca, saudara-saudara yang di rumah, di gereja, boleh menyimak kembali. Ini adalah tentang perumpamaan Yesus ya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Judul Alkitab seperti itu. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka masuk kelak ke dalam, jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." "Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu," jawab orang itu. "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang yang mati. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan." Jadi saya akan share ya. Saya tidak familiar dengan Google Meet nih. Saya biasa pakai Zoom. Nanti boleh Pak Wesley bantu kalau ada error ya.
Sebentar saya lagi persiapkan untuk PowerPoint-nya. Sudah kelihatan ya? Ya, baik. Kita akan mulai dari profil dulu ya. Profil orang kaya dan Lazarus. Jadi sekali lagi, ini adalah cerita perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Tuhan Yesus sedang menyindir orang-orang Farisi. Karena orang-orang Farisi ini ketika diajarkan, dia malah mengolok. Kalau kita baca di ayat 14-nya, di ayat sebelumnya ya, ayat 14, itu dikatakan bahwa mereka mengolok Yesus. Murid atau orang-orang Farisi ini ya. Nah, dari perumpamaan ini, ciri khas dari Tuhan Yesus ketika dia mengajar selalu menggunakan perumpamaan. Dan perumpamaan ini biasanya diajarkan kepada orang yang bukan percaya, bukan murid Yesus. Sebentar, ada gangguan ya? Oke. Jadi, latar belakangnya adalah orang kaya ini, perhatikan ya, di ayat 19 itu, data Alkitab menuliskan bahwa selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Jadi selalu, setiap hari dia pakai. Dan jubah ungu ini adalah yang memakai pada saat zaman itu adalah hanya para raja atau imam besar. Jadi dipastikan orang kaya ini punya kedudukan sosial yang tinggi. Dan tentu dia mempunyai harta kekayaan yang melimpah. Jadi orang yang terhormat di dalam sosial masyarakat, orang yang terpandang, orang yang punya kedudukan tinggi, orang yang kaya raya. Dan setiap hari, di situ data Alkitab memberi data bahwa dia bersukaria, setiap hari dia bersukaria dalam kemewahannya. Ada pesta makan, ada perjamuan makan, dan seterusnya. Sedangkan si Lazarus itu adalah seorang pengemis. Lazarus berarti apa? Allah adalah pertolonganku. Lazarus itu badannya penuh dengan borok, penuh dengan koreng, penuh dengan luka-luka yang nanah, yang infeksi. Kondisinya sangat mengenaskan, sangat rentan sekali. Dia sangat lemah sekali. Dia sudah tidak berdaya. Karena orang lapar biasanya lemas, apalagi penyakitan. Saudara bisa bayangkan, sungguh pasif dia, kondisinya sangat lemah dan rentan. Sehingga dia hanya bisa berbaring di depan pintu gerbang di rumah dari orang kaya itu. Jadi, yang pertama adalah Allah memberi penghormatan kepada Lazarus dengan menuliskan ada kata atau nama Lazarus. Sedangkan orang kaya yang dianggap terhormat tadi, Tuhan tidak memberi nama, tidak dianggap penting. Jadi, kita lihat di situ, ada, perhatikan, anjing-anjing datang menjilati Lazarus. Ini semacam satu hantaman moralitas kepada orang kaya tersebut. Kenapa? Karena anjing-anjing saja punya setetes kebaikan dengan menjilati koreng-koreng. Kalau kita lihat, orang Kristen kan familiar dengan anjing ya. Kalau ada lukanya dalam anjing, dia jilatin. Itu supaya sembuh maksudnya. Ketika ada koreng, kalau saya dulu itu kalau ada koreng masih kecil atau luka, ada anjing saya suruh jilat gitu. Maksudnya supaya lukanya sembuh, seperti itu. Jadi anjing sendiri pun mau menjilati atau berbelas kasihan kepada Lazarus. Jadi antara Lazarus dan anjing ini satu hantaman moral yang sungguh mengerikan kalau menurut saya ya, dibandingkan dengan Lazarus. Nah, kita lihat sekarang latar belakangnya, saudara. Ayat 20 dan 21 itu, saudara. Karena Lazarus itu kan tidak berdaya dari awal ya. Kita akan perhatikan di sini. Sebentar saya ceknya lagi.
Ya, kita akan belajar, saudara-saudara, tentang cerita Lazarus dan orang kaya ini. Pelajaran pertama yang akan kita terima adalah melalui pertanyaan, saudara. Mengapa orang kaya masuk neraka dan Lazarus itu berada dalam pangkuan Abraham? Latar belakangnya saudara bisa baca di ayat 20 dan 21, saudara. Jadi kalau kita lihat di situ ya, saudara, keadaan Lazarus itu sudah tidak bisa lagi untuk bekerja. Tentu dia tidak bisa cari makan lagi. Lemah tubuhnya dan tidak berdaya lagi. Sehingga dia hanya berharap belas kasihan, kepasrahan yang tinggi kepada Tuhan. Dia pasrah dengan kedaulatan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dan dia mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Dan satu hal pengharapan dia adalah datang di rumah orang kaya yang selalu berpesta pora setiap hari, hidup dalam kemewahan. Dari sanalah dia punya pengharapan terakhir. Sekiranya orang kaya ini tidak akan terbeban hanya dengan makanan yang jatuh-jatuh atau dari sisa makanan yang dia setiap hari pesta tadi. Tentu tidak akan keberatan tentunya. Ketimbang saya nanti datang kepada orang-orang biasa, tentu mereka akan keberatan. Mungkin mereka pun susah hidupnya. Karena ini adalah zaman penjajahan Romawi, saudara. Nah, jadi Lazarus pun berada tepat sebenarnya. Secara logika dia tepat sekali berada di orang kaya yang dianggap ya pada saat itu mungkin imam besar atau seorang raja. Tetapi ternyata harapannya pupus, saudara. Tidak sesuai dengan harapannya. Karena apa? Orang kaya tadi justru tidak peduli terhadap si Lazarus. Dia tidak peduli sama sekali dengan Lazarus. Bahkan dia melewati setiap hari pintu rumah gerbang itu pun tidak mau tidak ada rasa empati, tidak ada setetes hati nurani di dalam dirinya. Jadi saudara-saudara, akhirnya kita bisa menyaksikan ya bahwa Lazarus mati karena penderitaannya dan juga orang kaya pun bersamaan juga mati. Jadi ketika Alkitab mencatat seperti ini, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi ketika orang kaya tadi tidak peduli terhadap si Lazarus, maka ini yang terjadi, saudara. Si orang kaya berada di dalam neraka, sedangkan Lazarus itu berada di dalam pangkuan Abraham. Jadi yang pertama dari kita pelajaran hari ini adalah dosa dari orang kaya itu tadi adalah karena tidak peduli. Dosa tidak peduli ini mungkin kita beranggapan bahwa nggak peduli, masa bodoh. Kita sering dengan itu. Dan ternyata Alkitab memberikan penjelasan. Ketika kita tidak peduli, itu adalah dosa. Dan secara kemampuan, orang kaya tersebut punya kemampuan untuk memberikan setetes saja belas kasihan kepada Lazarus. Dia bisa saja memerintahkan kepada pembantunya, anak buahnya, untuk membungkuskan atau membawakan sisa-sisa makanan kepada Lazarus. Tetapi dia tidak punya belas kasihan. Nah, perhatikan saudara-saudara. Jadi, penyebab utama daripada orang kaya tadi masuk neraka adalah karena dosa tidak peduli. Sedangkan Lazarus itu karena apa, saudara? Karena memang Allah yang berdaulat. Allah yang memang menetapkan demikian. Ingat, saudara, yang terjadi di dalam hidup ini tidak pernah kebetulan. Jangan lagi kita suka berkata bahwa kebetulan tadi saya mampir ke rumah ini. Kebetulan tadi saya dapat rezeki ini. Kebetulan tadi saya... Tidak ada kebetulan, saudara. Rambut saudara tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Di dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua terjadi dalam rancangan dan penetapan Allah. Jadi, seperti kondisi orang kaya dan
Lazarus yang miskin dan berpenyakitan ini, saudara, kita akan melihat mereka di dalam tanggung jawab mereka masing-masing, bahwa si orang kaya tadi karena tidak peduli. Ingat, tidak peduli. Tidak peduli. Tidak peduli. Dalam hal ini, bukan berarti orang kaya pas itu tidak dibenarkan oleh Allah. Dan orang miskin itu dibenarkan oleh Allah. Atau kondisi kaya itu adalah dosa, dan kondisi miskin adalah benar. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah sikap hati kita, bagaimana saat kita diberikan kepercayaan dengan harta benda kita. Bagaimana sikap hati kita saat Tuhan memberikan kita kesuksesan, keberlimpahan. Yang kedua, bagaimana sikap hati kita saat kita miskin, saat kita sengsara, saat kita sakit. Apalagi selama pandemi COVID ini, kita terkena wabah dari pandemi COVID-19 ini. Apalagi sekarang sudah makin meningkat ya dengan varian Delta. Jadi saudara-saudara, bukan masalah kaya atau miskinnya, tetapi karena sikap hati. Bukan karena kita miskin lalu masuk surga, lalu kita kaya lalu kita masuk neraka. Bukan. Orang miskin itu bisa masuk neraka kalau selama dia menderita, orang yang sengsara, orang yang sakit, kena sakit penyakit, itu bisa juga masuk neraka, saudara. Dengan cara apa, saudara? Dengan sikap hati dia yang menggerutu, bersungut-sungut kepada Allah. Kenapa Tuhan saya sakit? Kenapa Tuhan saya miskin? Tuhan, salah saya apa? Jika Engkau adalah Allah yang maha kaya, yang maha baik, Engkau yang memelihara hidup saya, kenapa Engkau izinkan saya susah dan menderita? Kenapa hutang saya banyak? Kenapa saya sakit? Kenapa saya selalu sial? Dia mempertanyakan Tuhan dan dia menyalahkan Tuhan. Dia tidak percaya pada kedaulatan Tuhan. Ini saudara yang terjadi. Beda dengan sikap Ayub. Dia bertahan, dia diam. Dia percaya kepada Allah bahwa semua di dalam kedaulatan Allah. Dia bersabar dalam penderitaannya. Demikian juga orang kaya, saudara. Ketika kita jadi orang yang kaya, yang sukses, yang sehat badannya, yang kuat, tetapi kita tidak menyalurkan berkatnya. Kita hanya menikmati kekayaan itu. Kita menikmati kesuksesan kita sendiri. Untuk kemuliaan kita. Kita berhasil kuliah, dapat satu pekerjaan, ada satu bisnis. Kita banggakan itu. Kita kasih tahu ke orang banyak. Kita banggakan bahwa saya hebat. Tetapi dari hasil, apa yang Tuhan anugerahkan itu, tidak ada hasilnya bagi Tuhan. Dan itu bukan dipersembahkan untuk Tuhan, tapi dipersembahkan untuk kemuliaan diri sendiri. Bahwa saya hebat. Keluarga saya orang terhormat, keluarga saya orang terpandang. Lihat, saya sukses. Berarti saya diberkati Tuhan. Ketika sehat pun, lihat, saya sehat. Tapi ketika sehat tidak bantu orang yang sakit. Sama saja, saudara. Jadi aplikasinya, saudara. Ketika kita kaya, kita lihat. Jadi antara orang kaya dan orang yang menderita kemiskinan, orang yang menderita kesakitan, penyakit-penyakit seperti COVID-19 ini, saudara, dan penyakit-penyakit yang ibaratnya sudah penyakit yang sudah menjadi satu DNA kita, keturunan, misalkan diabetes yang menahun, stroke, jantung. Karena penderitaan itu biasanya lama, saudara, kita merasakan. Kok nggak berakhir-akhir sampai kita kesakitan, sampai kita stres dengan penyakit itu. Sampai kalau kita lihat ada yang minta bunuh diri karena tidak tahan dengan sakitnya. Kalau kita lihat di rumah sakit ada yang minta, dokter, saya mau mati saja, saya tidak tahan, tolong suntik saya mati. Itu saudara tidak tahan dengan penderitaan. Sehingga ini yang Tuhan tidak mau, ini yang Tuhan murka. Jadi saudara, cobaan dan ujian hidup itu realita. Itu tidak bisa kita hindari, saudara. Siapapun dia, hamba Tuhan, orang suci, orang berdosa, siapapun dia, orang yang tidak percaya Tuhan, semua akan mengalami cobaan dan ujian hidup. Dan ingat, ketika kita mengalami cobaan dan ujian, semuanya sama saja. Ketika kita diberi pencobaan atau ujian menjadi orang yang sukses,
orang yang sehat, orang yang kaya. Bisa saja kita bukan menjadi berkat, justru kita jatuh, saudara. Dengan cara apa? Uang banyak, menjadi sombong, menganggap orang lain itu rendah, karena kita punya kekayaan. Pada itu semata-mata belas kasihan, itu pemberian Tuhan. Tanpa Tuhan beri, tidak akan pernah kita punya kesusahan itu, saudara. Memang secara tanggung jawab kita bekerja keras kelihatannya, tapi Tuhan yang berikan. Karena ingat, tidak ada yang kebetulan. Tuhan desain semuanya. Lalu, dari waktu kita kaya, bisa saja kita jatuh, saudara, dalam dosa. Kita bisa saja uang banyak malah judi, ya kan? Kita bisa saja mabuk, main perempuan, kawin lagi, saudara, karena uangnya banyak. Bisa cari daun muda, dan seterusnya. Dan biasanya orang kaya makin rakus, saudara. Karena apa? Dia akan menumpuk terus kekayaannya. Kenapa? Dalam pikirannya kurang. Dan akhirnya ketika dia merasa kurang terus, tiba-tiba apa? Waktunya selesai, Tuhan. Tiba-tiba habis hidupnya. Dan dia mati. Tanpa mempersiapkan kematiannya. Demikian juga orang miskin. Bisa saja jatuh dalam ujian dan pencobaan. Ketika dia miskin, dia mengamuk sama Tuhan. Dia marah kepada Tuhan. Ketika dia sakit, dia, kenapa Tuhan saya sakit? Ini seperti juga si Lazarus ya, di teladan yang baik. Dia diam, dia memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Dan orang yang miskin, orang yang sakit, biasanya apa? Iri dengan kekayaan orang lain. Iri dengan tetangganya. Iri dengan rekan kantornya. Iri dengan rekan bisnisnya. Ini dosa, saudara. Ini adalah satu ujian. Jadi, tidak masalah mau miskin, mau kaya. Sikap hati kita kepada Tuhan itu yang menentukan. Karena tuh, saudara, kita ada hidup yang lain selain dunia ini, hidup kekal yang lama itu yang kita targetkan, saudara. Nah, saudara, selama COVID-19 ini, saudara, kita harus bersabar, saudara, karena kita melihat memang apa, saudara ya, masih merajalela, masih tinggi, dan rencananya akan ada gelombang ketiga, dan seterusnya. Kita tidak usah pusing dengan berita itu, saudara, karena kita semua, mau COVID, tidak COVID, semua akan dipanggil Tuhan, toh. Nah, jadi yang perlu kita pelajari sebagai jemaat, dan saya juga adalah mempelajari pengetahuan tentang apa sih COVID-19 ini, kenapa dia bisa terjangkit, kita pelajari apa yang meningkat. Karena COVID ini hanya satu musuhnya, imun tubuh yang kuat. Kalau imun kita kuat, COVID tidak akan menyerang kita atau tidak bisa menyerang kesehatan kita. Tidak bisa mengalahkan imun tubuh kita. Jadi kuncinya ternyata adalah imun yang kuat, imun yang sehat. Makanya kita pelajari bagaimana tubuh kita ini supaya sehat. Nah, berdoa sama Tuhan, berikan hikmat Tuhan. Nah, saya biasanya karena mungkin lagi tidak ada uang, ya kita cari hikmat Tuhan, mana sih yang tidak perlu suplemen mahal. Saya beli kunyit, saya beli rempah-rempah, saya parut sendiri, saya minum setiap hari. Jadi bisa dengan suplemen yang mahal juga boleh, dengan herbal yang alami yang ada di sekitar rumah kita, kalau yang biasa di ladang bisa tanam sendiri, dan yang lain-lain, saudara. Ini yang kita bisa pelajari. Nah, lalu bagaimana tentang ketidakpedulian tadi, saudara? Ingat, dalam catatan ini, kenapa orang kaya itu masuk neraka? Karena satu dosanya, tidak peduli. Tidak peduli, saudara. Dan mari sekarang kita lihat diri saya sendiri. Dalam firman Tuhan ini bukan buat jemaat ya. Ini buat saya sendiri, buat keluarga saya sendiri. Saya bercermin. Yang pertama kali diberkati dengan firman Tuhan ini adalah saya sebagai pengkhotbah. Yang kedua adalah Bapak, Ibu, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bagaimana aplikasinya, saudara? Bagaimana pelajaran kita terima? Coba kita sekarang perhatikan. Mari sama-sama. Saya tidak tahu ya. Bagaimana kita sekarang? Kalau seandainya ada jemaat di GSJA Batu Ampar yang terkena COVID-19, ketika kita mendengar kabar ini, ketika dia orang tidak mampu atau mungkin kaya tapi saat itu mungkin bangkrut, tidak punya uang, kan kita tidak tahu ya. Kita boleh semua jemaat saling membantu, saling memberi belas kasihan. Mari kita topang dia, kita kumpulkan dana uang kita sumbangkan ke mereka, kepada jemaat yang sakit COVID-19 ini, mereka yang kena isolasi mandiri, kita bantu. Dengan cara apa? Kita belikan, jangan diberikan uang, saudara. Kalau berikan uang nanti bisa dibelanjakan yang lain-lain, saudara. Kalau
bisa diberikan sembako, saudara. Jadi uang itu kita belanjakan, kita cukupkan di dalam rumahnya supaya dia bisa makan dan minum. Atau kalau ada lebih, kita berikan vitamin. Kita beri dia sembako. Jangan takut tertular, saudara. Karena apa? Ya mungkin yang sehat badannya, yang merasa kuat. Jangan dikalahkan dengan ketakutan, saudara. Kita antar ke rumahnya. Ini kita ada persembahan dari jemaat GSCA. Kita beri bantuan, ya yang apa yang kita mampu, saudara. Mungkin sembako, bisa beras, minyak goreng, makanan, telur, yang praktis-praktis, saudara. Kita berikan vitamin. Kalau dia sebatang kara, dia sendirian, tidak ada yang mampu, karena kondisi sakit, parah, kita bisa mintakan bajunya untuk dilondrikan, saudara. Atau apa saja, mungkin ibu-ibu yang lebih kreatif dalam hal ini. Yang kedua, saudara, selama pandemi COVID-19 ini memang kondisi kita terjepit, seolah-olah tidak ada yang kita bisa lakukan. Tapi ingat, kita tetap bisa berbuah. Kita tetap bisa melakukan segala sesuatunya. Kondisi sesusah apapun, kondisi terjepit apapun, lihat peluangnya. Kalau pengusaha bilang apa? Dalam kesempitan kita melihat peluang. Demikian juga selama pandemi ini kita lihat peluangnya apa? Mari kita mulai peduli dengan orang lain. Dan saya melihat, saya mulai cek. Karena kita di rumah, tidak bisa kemana-mana, kita lihat. Kalau saya biasanya lihat di status WA atau di media sosial, kita lihat. Kemarin contoh, ada teman saya yang bukan keyakinan, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Lalu ketika orang tuanya sudah dalam kondisi sekarat, dia berkata apa? Aduh, ya bahasanya ciri khas mereka ya. Ya Tuhan, ya. Hanya mujizat aja yang kami harapkan ini, katanya. Kiranya Bapak saya bisa lolos dari COVID-19 ini. Ternyata sudah dalam ICU, dalam kondisi sekarat, saudara. Dan kita tahu bahwa sekarang banyak ajaran-ajaran di media sosial bahwa apa? Tidak boleh didoakan oleh orang yang kafir. Menurut mereka kita ini kafir. Tidak boleh didoakan karena percuma katanya. Tetapi saya memberanikan diri. Saya WA dia, bolehkah saya mendoakan bapakmu yang sedang sakit? Dia jawab apa, saudara? Boleh, Mas Danang, boleh. Karena itu yang saya harapkan. Hanya itu saja satu-satunya yang kami harapkan. Tidak ada lagi, hanya mujizat. Lalu, saya panggil anak-anak saya dengan istri saya, mari kita doakan dari bapak, orang tua, teman kita yang sedang sakit. Jadi bukan hanya saya doakan, tetapi tidak didoakan, saudara. Hanya kata-kata di WA. Betul-betul kita doakan, saudara. Kita doakan. Setelah selesai kita doakan, baru kita sampaikan kepada teman saya itu. Kami, anak saya dan istri saya, dan saya sudah berdoa buat bapakmu. Ya, kami sudah melakukan ini yang bisa kami lakukan. Kiranya bapakmu boleh sembuh seperti itu. Jadi seperti itu, saudara. Kita bisa lihat status orang lain. Kita bisa intip apakah dia butuh apa. Kita bisa tawarkan. Kita boleh peduli dengan mereka. Tidak harus uang, saudara. Perhatian pun perlu, saudara. Seperti yang dilakukan oleh contoh istri saya. Ketika ada orang yang sekarat selama pandemi COVID-19 ini. Dan satu-satunya yang diharapkan adalah apa, saudara? Yaitu donor plasma. Donor plasma ini yang sekarang yang paling banyak diharapkan, saudara. Ketika sudah sekarat, satu-satunya donor plasma. Dan ketika istri saya melihat itu, dia bantu untuk sharing, dia bantu untuk mencarikannya. Dan dia share di seluruh media sosial, bantuan terhadap keluarga ini. Dia share kemana-mana. Dan apa yang terjadi, saudara? Tetap meninggal, saudara. Ternyata apa? Donor plasmanya belum dapat, tapi sudah keburu meninggal. Tetapi apa yang dikatakan? Terima kasih Bu Pipin sudah bantu mencarikan donor plasmanya, tetapi orang tua saya sudah kemudian meninggal. Lalu dari pelajaran ini ternyata apa, saudara? Kita juga sudah mulai sakit, sudah mulai mungkin mulai keras sakitnya, ya mulai cari plasma donor, bukan saat sekarat sudah mau mendekati ajal baru mencari plasmanya, agak terlambat seperti itu. Jadi mari kita peduli, saudara. Seperti kejadian keluarga saya sendiri. Tapi ini di Jawa, saudara ya. Karena mungkin masyarakat yang kurang pengetahuan terhadap COVID-19 ini, ketika hidup sebatang kara sendirian, ketika COVID, umur sudah 70 tahun, tidak ada yang menyenguk, tidak ada yang memperhatikan. Orang-orang malah ketakutan. Dalam kondisi sakit seperti itu, tidak ada yang memberi makan, tidak ada yang ngirim makanan. Sendirian. Bayangkan, saudara, ketika saya dengar orang yang sakit itu, katanya kayak orang stroke ya, tangannya nggak bisa bergerak katanya. Lemah sekali.
lapar tapi nggak bisa makan karena tidak ada makanan, saudara. Bayangkan, saudara bisa bayangkan nggak Lazarus yang menderita seperti itu? Saudara, kalau yang pernah sakit, saudara bisa bayangkan nggak betapa saudara butuh orang lain, butuh pertolongan sesama kita. Bagaimana orang yang sakit COVID-19 itu, saudara? Sangat menderita, saudara. Sangat membutuhkan perhatian, membutuhkan kepedulian orang lain. Sehingga ketika dia sakit, psikologinya juga dihantam. Lalu mungkin bagaimana dengan iman dia? Goyah enggak, Tuhan? Jangan goyah. Tuhan, sudah saya sakit ketiban tangga, nggak ada yang peduli. Apakah sejahat itu engkau Tuhan padaku? Jangan sampai begitu, saudara ya. Jadi kondisi ini mari kita peduli. Jangan sampai kita jadi seperti orang kaya yang tidak peduli. Jadi ini pelajaran pertama, saudara ya, tentang pandemi ini. Lalu kita akan melihat pelajaran kedua, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Yaitu orang kaya tadi, kenapa dia masuk dalam neraka, saudara? Karena kesalahan pengajaran, saudara. Kesalahan doktrin. Atau dia sendiri bebal hati, keras hati. Kita sudah ingatkan kalau itu salah ajarannya, tapi tetap tidak mau, berkeras hati. Kita sudah tunjukkan dasar ayatnya, tetapi tetap keras hati, tidak mau mendengarkan. Ya, ini adalah kebebalan, saudara. Ini satu sikap keparisian, saudara. Apa yang namanya? Kaku. Orang yang, apa namanya istilahnya itu ya? Legalisme kalau bahasa kerennya. Orang yang segala sesuatunya dilihat secara hukum. Saklek. Kalau lampu merah, ya sudah merah, tidak boleh ditabrak, itu hukum. Tapi kan lampu merah, kalau kita ada orang sakit kan boleh ditabrak, ada ambulan lewat boleh. Ada kebakaran, ada kebakaran lewat. Ketika kita sakit perut, mules, pingin ke WC, kita boleh tabrak daripada kita buangnya di jalan, saudara. Nggak apa-apa. Jadi segala sesuatunya tidak kaku seperti itu. Nah, orang kaya ini kaku sekali, saudara. Dia melihat segala sesuatu dengan cara yang salah. Nah, ini yang Tuhan ajarkan kepada orang kaya itu. Apa, saudara? Kita perhatikan bahwa ayat ke berapa itu, saudara? Kita baca di ayat 24, saudara. Orang kaya itu berkata, lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Ini tadi neraka, saudara. Apa maksudnya, saudara? Orang kaya ini, dalam hidupnya, dia merasa bahwa dia adalah anak Abraham. Keturunan Abraham secara jasmani. Karena dia orang Israel, saudara. Orang Yahudi. Jadi dia meyakinkan diri bahwa dia adalah keturunan Abraham. Karena apa? Di Alkitab dikatakan, keturunan Abraham akan menerima janji Allah. Salah satunya apa? Hidup sukses. Tetapi Yesus berkata dalam pengajaran yang kedua, yang dalam ajaran orang kaya dan Lazarus ini apa, saudara? Dia adalah firman sendiri. Dialah yang memfirmankan kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dia sang firman yang datang untuk menggenapi, menyempurnakan hukum Taurat. Dia berkata apa, saudara? Kita akan pelajari nanti, saudara, ayat-ayat pendukungnya, saudara. Jadi, yang pertama saya mau kasih tahu teologinya orang-orang Yahudi yang Tuhan singgung, yang Tuhan katakan salah adalah apa, saudara? Orang Yahudi itu percaya dengan Injil kemakmuran, atau sekarang disebut dengan teologi kemakmuran. Kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, maka hidup kita akan diberkati, kita akan menjadi sukses. Bahasa kasarnya menjadi orang kaya, banyak duitnya. Tidak sakit-sakitan, hidup panjang umur. Begitu, saudara. Tetapi akan berbeda nanti ketika Tuhan mengajarkan kepada kita. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi tadi, ketika dia menjadi orang yang kaya, punya kedudukan tinggi, dengan selalu tiap hari pakai baju ungu dan kain halus, itu menunjukkan apa, saudara? Kaya raya, saudara. Kedudukan tinggi. Bagi orang lain mungkin pakai baju ungu itu mungkin setahun sekali pas hari raya kebesaran. Tapi dia setiap hari pakai. Artinya apa? Dia sukses. Dia taat kepada Tuhan. Tidak ada dosa dalam diri dia.
Tidak ada kesalahan dalam diri dia. Dia orang yang setia, sehingga menganggap orang lain itu berdosa. Itulah ciri orang Farisi, saudara. Dia melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Sehingga apa? Orang Farisi ini merasa orang yang diberkati karena hidupnya sukses. Kita lihat di dalam Ayub, saudara. Kalau kita lihat di dalam Ayub, ketika Ayub orang kaya tiba-tiba jatuh miskin, sama dengan Lazarus ya, borokan, gudukan, 3 sahabat Ayub itu datang kepada dia dan mengatakan apa, saudara, singkatnya? Dosa apa yang kamu kerjakan, Ayub? Apa yang engkau tidak setia dengan Tuhan, tentang hal apa sehingga kamu dihukum oleh Allah seperti ini? Jadi pola pikir orang-orang Yahudi memang begitu, saudara. Kalau ada orang yang sakit, seperti Lazarus yang menjadi orang yang kaya raya hari itu, tiba-tiba jatuh miskin, melarat, gudukan, anak-anaknya mati. 3 sahabatnya menghibur, tetapi dengan cara yang salah. Dia menganggap bahwa Ayub itu dihukum Tuhan karena dia tidak setia dengan Tuhan. Tapi di ayat terakhir dalam kitab Ayub berkata apa? Tuhan marah terhadap 3 sahabat itu. Dia akan murka kepada 3 sahabat itu. Kecuali kamu minta maaf dulu pada Ayub. Ketika Ayub memaafkan, maka akan memaafkan. Jadi Ayub menderita bukan karena dia tidak setia, tapi memang dalam kedaulatan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada yang Tuhan ajarkan kepada Ayub. Sehingga ketika dia lolos dari penderitaan itu, dia berkata apa? Aku mengalami engkau Tuhan. Dulu aku tahu engkau dari kata orang lain, sekarang aku tahu sendiri. Jadi ada iman pribadi dia. Itu maunya Tuhan. Saat kita sakit, saat kita menjadi orang kaya, saat kita miskin, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Apakah kita mengalami Tuhan? Apakah kita malah mengarah pada Tuhan? Nah, di dalam pemahaman orang Yahudi itu, seperti itu. Bahkan saya ada sharing, Pak Pendeta katanya, saya itu sudah ngasih perpuluhan, sudah taat ke gereja. Kenapa hidup saya masih susah Tuhan? Waktu itu gerejanya ada gereja kemakmuran tentu saudara ya. Saya katakan, ya kamu komplain aja sama pendetanya. Kenapa kamu masih susah? Kan janjinya kalau sudah bayar perpuluhan, sudah setia pada Tuhan, akan sukses. Ya kamu tagih ke dia. Karena yang diajarkan Alkitab bukan seperti itu, saudara. Mau kaya, mau miskin, itu adalah cara hidup kita, bagaimana sikap hati kita. Kalau kita kaya pun, itu karena pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan, supaya kita menjadi selalu berkat. Jadi bukan gitu konsepnya. Nanti pelan-pelan, saudara, next step, nanti ketika ada pertemuan khotbah seperti ini, saya akan terus gali bagaimana sih sebenarnya Injil yang Tuhan mau pada kita. Bukan Injil kemakmuran, tapi adalah Injil Yesus sejati, saudara. Yang menyangkal diri, pikul salib, mengikuti Yesus. Bukan berarti kita harus miskin, tidak. Tuhan akan percayakan terhadap kita, terhadap berkat-berkat Tuhan. Makanya setiap berkat Tuhan, mari kita pegang. Nah, jadi, mari saudara dengan cepat, karena waktu berjalan terus, kita akan lihat ayat-ayatnya, saudara. Dalam Yohanes 8:39, 47 itu dikatakan apa, saudara? Ini anggapan daripada orang kaya tadi bahwa Bapak Abraham, bahwa dianggapnya Bapak Abraham adalah bapaknya jasmani. Tapi Yesus berkata apa? Jawab mereka kepadanya dalam Yohanes 8:39-47. Bapa kami ialah Abraham, kata orang Farisi ya, konteks ini ya. Kata Yesus kepada mereka, orang-orang Farisi tadi, orang Yahudi tadi. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Maksudnya bapaknya itu iblis, saudara. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu ialah Allah. Dan ketika seperti itu, membalas menghina Yesus. Lalu Yesus juga berfirman dalam Galatia 3:29 dikatakan apa? Dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya inilah saudara, Lazarus kita adalah keturunan Abraham, saudara. Keturunan secara rohani. Jadi ketika kita sudah milik Kristus, ketika kita sudah menjadi
milik Kristus, kita sudah lahir baru, ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah, dan Juru Selamat kita, maka secara otomatis kita adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Sehingga kita pasti diberkati. Nah, kita akan lihat, saudara, yang Roma ini tidak usah dibaca, saudara, karena ini agak panjang nanti. Kita lihat di dalam Matius 3, 7-9. Tapi saya akan bacakan ayat 8-9. Ini poinnya, saudara. Apa bukti kita sebagai keturunan Abraham? Yaitu, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Jadi orang kaya tadi mengaku-ngaku sebagai anak Abraham, sebagai keturunan Abraham. Tetapi keturunan Abraham tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melakukan apa-apa, saudara. Dia tidak ada bukti dari pertobatan dia. Ketika kita menghasilkan buah atau karakter dan jiwa-jiwa dalam hidup kita, itu adalah bukti dari pertobatan kita. Itu adalah bukti dari kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Allah dan Juru Selamat kita satu-satunya. Buktinya, kita akan mengerjakan keselamatan itu dengan gentar dan takut dengan Tuhan. Kita akan pasti berbuah. Tidak mungkin orang yang percaya Yesus tidak memiliki buah. Kita perhatikan tadi orang kaya, dia tidak menghasilkan buah. Dan ingat, dosanya tidak peduli. Jadi selama ini, kita berpikir bahwa dosa itu adalah sesuatu yang tindakan aktif. Bahwa ketika kita mencuri kan satu pekerjaan, dan kita itu disebut dosa. Tidak. Kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kita tahu bahwa itu tidak baik, tetapi kita tidak lakukan, itu dosa, saudara. Ketika kita tahu ada jemaat kita, saudara kita yang tidak mampu, mereka kesulitan, mereka yang mengalami sakit pandemi, tapi kita tidak peduli, kita diam saja, saya punya masalah sendiri kok, biar dia selesaikan masalahnya, itu dosa, saudara. Contoh ekstrim, kalau saudara lihat di laut, di pantai atau di sungai, ada orang tenggelam, minta tolong, dan saudara tahu, dan saudara tidak bisa berenang, lalu saudara cuek saja karena takut nolong karena tenggelam juga, itu dosa, saudara. Ketika saudara diam saja, itu dosa. Saudara paling tidak bisa menjerit, tolong, bisa cari pertolongan, bisa lempar kali, bisa lempar kayu. Saudara minimal berbuatlah, walaupun akhirnya mati juga tenggelam. Tetapi saudara sudah melakukan, bukan diam. Ingat, dosa bukan harus aktif berbuat, tetapi ketika diam, tahu itu baik tidak dilakukan, itu dosa, saudara. Jadi, kita harus hasilkan buah sebagai bukti pertobatan kita, dan orang kaya tadi, kesalahan doktrin dia hanya merasa sukses, merasa kaya, lalu berdiam diri, karena bagi dia ukurannya adalah kesuksesan. Sehingga apa? Dia melihat Lazarus seperti sama dengan teman-temannya. Dianggapnya orang ini tidak setia pasti dalam hidupnya. Pasti Lazarus ini tidak taat kepada Tuhan, sehingga lihat hidupnya menderita, dikutuk oleh Tuhan. Sehingga bagi orang kaya tadi, mungkin dia imam besar ataupun dia orang raja, najis. Kalau karena orang yang dikutuk Tuhan. Jadi dia bilang, nikmati kutukan Tuhan itu. Itu upahmu karena kamu tidak setia pada Tuhan. Belajarlah kamu, karena kamu dikutuk Tuhan. Itu dalam hati kemungkinan orang kaya tersebut, saudara. Sehingga apa, saudara? Ada kesalahan doktrin, ada kesalahan pengajaran dalam orang kaya tersebut. Bahwa tanda orang diberkati adalah ketika dia sukses. Dan dia melihat bahwa Lazarus itu miskin dan menderita, berarti sedang dikutuk Tuhan. Tidak tuh, tidak, saudara. Tidak begitu, saudara. Ingat, ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita anak-anaknya, Alkitab mengatakan, tidak akan pernah Allah menghukum anak-anaknya. Tetapi Tuhan akan mendidik anak-anaknya. Bedakan antara hukuman dan didikan. Kita perlu dididik dengan lembut, bahkan sampai yang keras. Anak-anak saya pun kalau sudah membandel, saya didik dengan keras. Karena saya mengasihi anak saya, jangan sampai dia rusak hidupnya. Dan begitu juga Tuhan. Ketika kita sudah menyimpang jauh, Tuhan bisa kasih kita sakit. Bisa dia kasih kita kebangkrutan. Bisa juga karena kita mengharapkan kekayaan itu akan hidupnya enak. Tuhan kasih kekayaan, ternyata hidupnya malah susah. Ketika jadi orang kaya tidak ada damai sejahteranya. Malah rumah tangganya hancur karena mungkin kawin lagi dan seterusnya, saya nggak tahu.
Tapi dalam kejatuhannya pun, dia sadar bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan ada mendidik dia. Jadi ending hidupnya saudara, setiap kita percaya kita akan mendapatkan satu iluminasi, pencerahan, Roh Kudus mendidik kita. Apapun yang terjadi dalam ujian dan cobaan, Tuhan akan didik kita di akhir hidup kita ketika kita sudah menjadi keturunan Abraham tadi saudara. Kita akan mendapatkan satu pertobatan justru. Bukan malah dosa. Itu yang harus kita pegang Tuhan. Haleluya saudara ya. Seperti Ayub, seperti juga Lazarus, dan juga kita semuanya. Apapun cobaan dan ujian yang kita hadapi, itu adalah didikan, bukan hukuman. Itu kata kuncinya saudara. Jadi hasilkan buah. Saudara perhatikan saudara ya. Saya akan membuat satu ilustrasi saudara. Nggak bisa tampil ya. Tampilkan di mana? Saya akan lihatkan. Sebentar ya, saya keluarkan dulu ini. Sebentar, mengeluarkannya gimana nih? Ya, sambil saya proses saudara ya. Jadi ingat ya, saya mau ambil kata kunci supaya saudara ingat terus-menerus. Kesalahan daripada orang kaya tadi adalah tidak memiliki setetes hati nurani. Jadi karena dia tidak memiliki setetes hati nurani tadi, sehingga dia tidak ada kebaikan sama sekali dalam hidupnya. Dan kita lihat pembalasan Tuhan, saudara, saat di Hades atau di dunia orang mati, saudara. Ya, sudah tampil ya saya. Saya perhatikan ini, saudara. Kecil kali ya. Ini saya punya gelas. Saya punya gelas, saudara. Lihat ya. Ini gelas kecil, saudara ya. Nah, ini dia. Ini gelas, saudara. Dikatakan di dalam cerita perumpamaan ini, orang kaya itu minta kepada Bapak Abraham. Saking memang ini ya, tabiat orang kaya yang belum bertobat ini Tuhan, bukan keturunan Abraham ya. Saking gengsinya, saking egonya, nggak langsung minta sama Lazarus. Malu, saudara. Dia minta sama Bapak Abraham. Bapak Abraham, sekiranya suruhlah Lazarus untuk mencelupkan air segelas, lalu mencelupkan di mulutku supaya hilang dahagaku. Itu adalah satu cerminan orang kaya yang tidak punya setetes hati nurani, saudara. Ini saudara, saya memang buktikan saudara. Saya ambil begini, betulkah telunjuk itu memang? Nah, nampak nggak saudara? Waktu saya celupkan dalam gelas begini, saudara lihat, itu benar-benar cuma satu tetes yang netes, saudara. Betul-betul satu tetes. Nah, jadi saudara, punyakah kita setetes saja hati nurani, saudara? Jika kita memang keturunan Abraham secara rohani, keturunan Abraham sejati yang dimaksudkan Kristus, bukti dari pertobatan kita adalah kita memiliki minimal satu tetes kebaikan, ada belas kasihan sebagai bukti pertobatan kita. Mari saudara, selama pandemi COVID-19 ini, kita minimal memiliki satu tetes kebaikan dalam hidup kita, sehingga kita boleh berbagi kepada orang lain. Saudara. Ya karena waktu sudah banyak saudara, hampir sudah 50 menit, sebenarnya ada 3 lagi saudara, tapi saya rasa cukupkan saja. Saya akan persingkat waktunya saudara, dan saya akan kasih lagi perumpamaan lagi supaya saudara memahami. Saya lihat ini saudara, saya bawa ceret ini saudara ya. Ini lihat ceret ini saudara ya, dan ini gelas. Perhatikan saudara, kelihatan saudara ini ya, ya. Jadi kita ini anak-anak Tuhan itu sekali lagi cuma jadi saluran berkat. Sekali lagi kita anak-anak Tuhan itu hanya sebagai saluran berkat. Apapun berkat yang kita peroleh, itu kita hanya menyalurkan saja. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita saudara, sehingga dia akan memberikan berkatnya berkelimpahan terus-menerus saudara. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu. Perhatikan saudara,
Gelas ini, nampak saudara ya? Udah nampak saudara? Ini gelas saudara, ini hanya perumpamaan. Dekatkan sini. Ya, saya minta bantu istri saya untuk dekatkan. Ini gelas, ini adalah diri kita. Ini adalah diri kita. Dan ceret ini adalah Allah. Ini cuma contoh saudara. Dan Allah adalah sumber berkat. Berkatnya berlimpah terus menerus. Dan ini kita. Perhatikan berkat Tuhan. Lihat saudara. Kemudian saudara lihat ini. Ini dicurahkan bagi kita. Tetapi tumpah saudara, melebar saudara. Terus. Berkat Tuhan mengalir terus. Tidak pernah berhenti. Terus. Tetapi apa yang terjadi saudara? Apa saudara yang terjadi dalam gelas ini saudara? Saudara cuma diamkan saja. Saudara cuma minum untuk diri sendiri. Padahal ketika kita bagikan kepada orang lain yang haus, kita kasih orang yang butuh minum, ceret air tadi terus mengalir, nggak pernah berhenti, nggak stop. Tapi kita nggak mau bagikan. Kan sebenarnya mubazir saudara. Sebenarnya berkat itu sia-sia kan? Jadi sebenarnya berkat itu terus mengalir. Tapi tumpah. Bahkan mungkin kita minum sendiri, saking penuh kita minum lagi. Kita nikmati sendiri. Harusnya kita bagiin orang lain, kita tampung lagi. Terus tercurah, nggak pernah habis. Jadi demikianlah hidup kita. Sebagai orang yang diberkati Tuhan, mari kita jadi saluran berkat. Kalau Tuhan memberi berkat kita seperti belas kasihan, kita minimal telepon orang. Karena kita punya HP, punya pulsa. Diberkati dengan HP, diberkati dengan pulsa. Telepon orang lain. Apapun berkat sekecil apapun yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan bagi kita, salurkan. Kalau kita diberi berkat, seperti saya misalkan, untuk berkhotbah, saya berkhotbah, saudara. Saya bagikan. Mungkin yang punya ilmu konseling, punya kemampuan untuk menjangkau orang lain, yang punya relasi, yang suka bergaul, gampang akrab dengan orang lain. Ya perguruan itu untuk menjangkau orang-orang lain, saudara. Ya, saudara pasti tahulah, mulai berkaca diri, melihat bercermin, apa yang Tuhan berkati dalam hidup saya. Jangan lihat kekurangan terus, saudara. Apa yang ada padaku, aku persembahkan kepada Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, sebagai penutup, mau COVID, tidak COVID-19, semua pasti mati. Dan kemarin, teman saya, orang yang saya kenal sendiri, yang paling tidak saya tahulah hidup mereka, masih muda, umur 30 sampai 40 tahun perkiraan umurnya. Yang satu tidak percaya dengan COVID, yang satu sangat percaya COVID dan prokes dan bahkan selalu hati-hati. Tapi apa yang terjadi? Dua-duanya meninggal. Yang satu meninggal karena nggak percaya COVID, itu kena, bukan COVID. Meninggal juga, saudara. Sampai akhirnya parah, baru sadar dia nggak berdaya. Ya sudahlah, dengan kekerasan hati dia bilang bahwa ini COVID. Ya sudah, akhirnya meninggal, saudara, karena dia tidak percaya dengan COVID. Yang satunya percaya sekali COVID, prokes, tapi kedaulatan Tuhan berbeda, saudara. Tetap dipanggil Tuhan di masa muda. Kita pun juga bisa meninggal walaupun tidak ada COVID. Karena semua kepastian kita adalah pasti kita mati dan datang kepada Bapa di surga. Yang kita perlu perhatikan adalah mari persiapkan kematian kita dengan baik. Ini bukan lagi hal tabu seperti seksualitas pada orang-orang. Kita perlu ajarkan dengan baik. Itu bukan hal tabu lagi. Begitu juga dengan kematian. Bukan hal yang kesedihan, bukan kutukan, bukan kedukaan, tapi memang harus kita ajarkan. Kematian itu bukan hal yang tabu. Mari saudara-saudara, kita persiapkan kematian kita seperti kita mempersiapkan masa depan hidup kita. Ketika kita punya cita-cita ingin jadi ini, ingin jadi insinyur, ingin jadi pelukis, ingin jadi pengusaha, ingin jadi pegawai negeri, ingin jadi kedubes, ingin jadi pengacara, dokter, itu kita persiapkan dengan baik, kita rancang dengan baik, kita doakan dengan baik. Demikian juga mati, rancang dengan baik. Kalau hidup kita terus begini, bagaimana kita mau mati dengan tenang, saudara? Bagaimana kita mati dengan damai sejahtera? Rancang kematian kita dari sekarang. Walaupun masih muda, rancang. Mungkin aku mati 60 tahun lagi. Kemungkinan aja. Kita hanya bisa merancang. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang berdaulat.
rancang kematian kita, maka hidup kita akan setia dengan Tuhan. Kita akan punya rasa gentar. Kita diingatkan dengan hikmat ini. Sehingga apa? Ya, kita akan siap kapanpun. Jadi persiapkan kematian kita. Jadi pandemi COVID-19 bukan lagi menjadi satu kekhawatiran yang sangat kuat sekali, menjadi satu momok bagi kita, ketakutan. Mau COVID, tidak COVID, tetap persiapkan kematian kita. Bukan karena kita udah merasa tua, umur kita udah tua. Yang masih muda pun sama. Mari persiapkan kematian kita, rancang kematian kita. Itu adalah masa depan yang lebih indah daripada cuman, ya lebih indah dari rancangan masa depan kita ingin jadi ini, jadi itu, punya rumah ini, punya kekayaan ini, punya aset ini. Sama indah juga, saudara. Tapi lebih indah, kita juga merancang kematian kita dengan baik. Kita hanya merancang, toh. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menetapkan. Tapi paling tidak, kita secara manusia punya tanggung jawab ini. Jadi bukan tabu lagi. Mari saudara, kita persiapkan kematian kita. Jangan sampai kita, karena sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus, seperti orang kaya tadi yang tidak mempersiapkan kematiannya, tiba-tiba kaget, waktu sudah mati, loh kok di sini? Jadi, mari kita persiapkan kematian kita. Jangan sampai bahwa kalau ada orang mati, bangkit, baru saya percaya. Kalau ada mujizat, baru saya percaya. Bukan begitu, saudara. Orang-orang Farisi sudah melihat mujizat. Kurang apa lagi mereka melihat mujizat. Dan mereka juga menyaksikan bahwa fakta Yesus yang mati itu bangkit. Dia adalah Tuhan dan Allah. Tetapi orang Farisi tetap mengeraskan sebagian. Tidak percaya. Bahkan orang-orang Israel saat keluar dari Mesir, dia paling banyak mengalami mujizat. Laut terbelah. Awan berjalan mengikuti dia terus kemana-mana. Awan mengikuti terus. Bukan kebetulan. Menaungi mereka ketika siang hari. Ketika malam, tiang api mengikuti dia, memberikan terang, memberikan kehangatan di gurun pasir. Minum dari batu. Dari celah batu dia bisa minum. Menyaksikan banyak mujizat. Tetap tidak percaya. Jadi, inilah saudara. Persiapkan, jangan keraskan hati. Mulai sekarang, jangan keraskan hati. Percayakan hidup saudara kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan dan Allah dan Juru Selamat hidup kita. Dan bukti daripada kita percaya Yesus adalah menghasilkan buah dari pertobatan kita. Cuma ngaku, aku udah Kristen kok, nih KTP ku Kristen. Tapi lihat cara hidupnya. Sudah menghasilkan buah nggak? Menghasilkan karakter yang baik nggak? Menghasilkan jiwa nggak? Itu adalah tanda pertobatan dari hidup kita. Demikian firman Tuhan, saya akan sampaikan. Dan sebentar, sebelum kita tutup, saya mau share sedikit untuk PR kita di KKA ya, untuk hari Kamis depan. Coba, Mah, di-share dulu. Sudah nampak ya? Iya, baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Nah, ini PR-nya saudara. Ini pertanyaan untuk KKA hari Kamis tanggal 26. Ya, jadi untuk jemaat di GSCA Batu Ampar punya rutinitas setiap hari Kamis malam ada pertemuan KKA yang akan membahas tentang firman Tuhan, yang akan bersaksi dan menggumulkan tentang firman Tuhan. Nah, yang pertanyaan pertama adalah ayat mana atau firman Tuhan yang mana yang saudara diberkati? Pilih yang paling memberkati saudara ya, tidak usah semua karena waktunya nggak cukup nanti. Pilih dari semua ayat itu mana yang paling betul-betul memberkati saudara, sehingga nanti semua orang bisa bersaksi ya, bisa membagikan berkat bagi kita semua. Yang kedua, dari firman itu, apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada kita secara pribadi. Artinya, firman Tuhan ini nggak sama. Setiap dari kita jemaat akan beda-beda. Nah, apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita? Apa yang secara pribadi? Pasti beda-beda, saudara ya. Ya sama pun ya nggak apa-apa juga ya. Tetapi itu adalah pribadi, karena Allah kita hidup, dia akan berbicara kepada kita secara pribadi.
Yang ketiga yang penting, saudara, ya semua penting. Tapi ketiga ini mungkin akan menjadi kebiasaan baru ya, saudara ya. Komitmen apa yang saudara akan kerjakan selama 1 minggu ini. Misalnya kan, mencari info keluarga, tetangga, teman yang terkena COVID-19, dan menawarkan bantuan, makanan, vitamin, atau minimal telepon saja. Mungkin telepon keluarga yang lama nggak ditelepon. Paling tidak kita apa komitmen kita selama 1 minggu ini untuk peduli. Apa yang kita lakukan? Apa kita mulai memberitakan Injil kepada orang lain, atau mulai mendoakan orang lain, berbagi kepada orang lain. Apa saja saudara yang tahu kondisi Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak semua yang ada di Gereja Batu Ampar ini, yang tahu. Dan juga yang ada di Papua juga boleh ini ya, di screenshot, dipelajari, nanti boleh sharing juga, boleh ikut juga. Karena sekarang sudah online, tidak dibatasi ruang dan waktu, semua bisa dijangkau. Jadi ada berkat juga di balik pandemi ini, saudara. Dan, saudara, nanti hari Kamis akan ditanyakan, saudara. Tapi nggak apa-apa. Kalau belum bisa juga nggak apa-apa. Jangan takut, tetap hadir, saudara. Tidak ada paksaan. Ini hanya latihan saja. Namanya latihan kan tidak langsung bisa. Kita saat naik sepeda pun latihan juga nggak langsung bisa. Jadi nggak akan ditanya ya. Bukan PR yang artinya akan dihukum. Nggak ada, nggak bisa pun nggak apa-apa. Tetap datang, saudara ya. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Saya akan pimpin untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa Abraham, Esau, dan Yakub, kami harus bersyukur karena di dalam Kristus sebagai milik kami, Yesus yang telah kami miliki, kami juga adalah keturunan Abraham secara rohani. Kami adalah keturunan Abraham secara sejati, dan kami berhak menerima janji-janji Allah. Yang paling utama adalah janji iman, janji keselamatan. Selamatannya sudah dijamin dalam hidup kami. Janji yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami boleh merasakan shalom dalam kehidupan kami. Dari hidup kami boleh menghasilkan buah roh atau buah karakter dalam hidup kami, dan juga menghasilkan jiwa-jiwa sebagai bukti pertobatan kami. Oh Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu melalui firman Tuhan ini, kiranya kami diingatkan kembali kepada Bapak, Ibu yang ada di gereja, siapapun kita, maupun di rumah. Mari sejenak saya memberikan waktu saudara untuk mengheningkan, bermeditasi, merenungkan, diam sejenak. Saudara selidiki hati saudara, pikiran saudara. Firman Tuhan apa yang menegur saudara? Ketika saudara bercermin, kita lihat muka saudara. Oh, ada kotoran di pipi saya mungkin. Ada jerawat, kita bersihkan. Melalui firman Tuhan ini mari kita bercermin. Ada nggak yang nggak beres dalam hidup kita? Apa yang Tuhan tegur bagi kita? Mari saudara datang kepada Tuhan secara pribadi. Minta ampun hari ini. Dan kita minta pertobatan saudara. Dan mampukan, minta kepada Tuhan untuk kuatkan, memampukan dalam anugerahnya. Kita boleh hidup baru. Kita boleh dikuatkan dengan supaya firman Tuhan ini boleh kita lakukan dalam hidup kita. Kita minta anugerah Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Mari saudara, sejenak. Jika ada yang tidak beres, ada yang keliru, kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh memohon pertobatan. Mohon ampun pada Tuhan. Dan mohon dalam anugerahnya, dalam kasih karunia, menguatkan kita, memampukan kita untuk mengerjakan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, dengarkan doa-doa dari anak-anak-Mu ini. Dengarkan doa dari jemaat-jemaat-Mu ini. Dengarkan doa dari hamba-hamba-Mu ini. Dengarkanlah suara hati mereka, Tuhan. Biarlah mereka memiliki setetes hati nurani itu. Bukan hanya setetes, Tuhan. Berikan kelimpahan
supaya mereka boleh memberkati orang lain. Dengarkan Tuhan, dengarkan doa mereka Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan, jamah hati mereka Tuhan. Sentuh hatinya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jamah hati hamba-Mu ini juga yang menyampaikan firman Tuhan. Sentuh hati hamba-Mu ini juga Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini juga Tuhan. Supaya boleh mengalami pertobatan. Boleh menghasilkan bukti dari pertobatan itu. Juga menghasilkan jiwa-jiwa dalam kehidupan sebagai bukti pertobatan hamba-Mu ini juga. Dengarkan doa-doa kami ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Tuhan mendengarkan seruan doa kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Dan kami memohon rema berkat Tuhan melalui firman yang sudah disampaikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya, waktu selanjutnya kami serahkan kepada yang bertugas. Haleluya. Haleluya. Diberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, amin. Luar biasa firman Tuhan yang kita boleh dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih buat Bapak Danang atas firman yang luar biasa, tegas dan jelas ya. Kiranya kita boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita mau angkat satu pujian, betapa kita tidak bersyukur. Kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan berkat kita untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah. Hidup padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Saya mengucap syukur buat setiap pekerjaan yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Setiap usaha, pekerjaan apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terima persembahan kami untuk mencukupi segala kebutuhan di rumah Tuhan di GSCA Batu Ampar ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga terus memberkati setiap pekerja-pekerja Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan memakai hati mereka untuk melayani Tuhan sepenuh hati. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi pengelola gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau di PHK ataupun ada pengurangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan berkat yang lebih lagi. Tuhan memberikan berkat di tempat lain yang begitu luar biasa. Dan kiranya Tuhan memberikan hati mereka yang setia kepada Tuhan sehingga mereka tidak melupakan Tuhan dan selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi dan apapun yang mereka alami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan ini dengan sukacita. Kiranya Tuhan menerimanya dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Untuk pengumuman ibadah KKA hari Kamis, nanti pemimpin pujiannya itu Ibu Jen, share renungan Ibu Etna ya. Kita
Sampai ketemu di KKA hari Kamis tanggal 26 bulan 8. Dan saya mengucapkan selamat bergabung bagi, tadi kayaknya ada nama yang baru. Siapa ya namanya tadi ya? Saudara Elsaron Joseph. Ya, siapa itu? Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati. Kiranya besok hari Kamis kita bisa bertemu kembali di KKA GSA Batu Ampar ya. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini. Saya undang untuk jemaat Tuhan di gereja untuk berdiri. Kita angkat satu pujian. Bila Engkau tak beserta. Kiranya Tuhan terus memimpin langkah kita setiap waktu. Dan kita terus berjalan bersama Roh-Nya. Bersama Tuhan kita berjalan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa anugerah Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan. Bila Engkau tak beserta, ku tak mau berjalan. Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bilang Kau tak besertaku Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih sayang anugerah Tuhan nyata bagi kami yang boleh beribadah kepadamu pada hari ini lewat online. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan istimewa kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagaimana firman-Mu memberikan kami penjelasan lewat perumpamaan yang sudah kami baca dan pelajari pada hari ini, supaya kami boleh mengambil
kesimpulan di dalam pribadi kami masing-masing, supaya kami tahu bahwa kami tidak boleh menjadi seperti orang kaya yang tidak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kemampuan pribadi, mengandalkan kemanusiaan, mengandalkan kekayaan, dan dia adalah miskin secara rohani di hadapan Tuhan. Terima kasih kami boleh menjadi seperti Lazarus yang benar-benar mempersiapkan hidup ini kepadamu Tuhan, dan sungguh-sungguh yakin bahwa Engkaulah yang layak untuk dipuji dan dimuliakan lewat kehidupan daripada Lazarus yang ada, yang sungguh-sungguh percaya, dan dia telah hidup di dunia ini secara jasmani menderita, tetapi benar-benar dia telah mempersiapkan kehidupan, mempersiapkan kematiannya. Dan sungguh-sungguh kami juga boleh merasakan benar-benar kuasa-Mu Tuhan berkarya di dalam setiap kami semuanya, dan kami boleh mendapatkan kekuatan baru, semangat baru dalam hidup ini di masa pandemi yang ada. Benar-benar Tuhan, tidak ada pandang bulu kematian yang sedang terjadi. Tetapi kami percaya, kami yang masih ada Tuhan, persiapkan kami Tuhan lebih lagi sungguh-sungguh berserah sepenuhnya dalam tangan-Mu, mengandalkan Engkau Tuhan. Apa yang dapat kami lakukan di dalam sisa hidup ini untuk kami boleh menjadi satu saluran berkat kepada orang lain, menjadi berkat bagi orang yang belum percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Meteraikan bagi kami semua dan tanamkan di dalam hidup ini oleh Roh Kudus yang berkarya di dalam setiap kami yang sudah mendengarnya. Terima kasih demikian juga bagi hamba-Mu Madanang Wibisono yang sudah menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati dalam hidupnya, di dalam dia boleh menjadi alat Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah dia lebih lagi di dalam pelayanan dengan hikmat dan urapan kuasa-Mu, pewahyuan dari Tuhan, sehingga dia selalu dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Pemikirannya, pikiran-pikiran Kristus yang muncul di dalam hidupnya. Dan kami percaya segala pikiran-pikiran manusia yang tidak berkenan, Engkau Tuhan selalu mau ampuni dan sucikan, dan dia benar-benar menjadi alat Tuhan yang layak dipakai untuk melayani dengan kuat dan kuasa-Mu, kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri. Dan Tuhan yang memberkati keluarga, di dalam keluarganya Tuhan, bagi istri dan anak-anak, mereka adalah keluarga yang melayani-Mu Tuhan. Terima kasih kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan semua jemaat Tuhan, semua yang sempat mengikuti dimanapun berada, baik yang ada di rumah masing-masing, dimanapun ada ya Tuhan, Engkau Tuhan sudah memberkati kami semuanya, sehingga kami boleh merasakan berkat Tuhan berlimpah di dalam hidup ini, di dalam kami menjalani kehidupan yang ada. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terus memberkati keluarga, lepas keluarga, pribadi, lepas pribadi, di dalam segala rencana hidup ke depan. Engkau yang mengatur dan memimpin dan memberkati, yang selalu berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu nyatakan kasih kuasa-Mu di masa pandemi yang ada ini. Kami percaya, kami selalu berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kuasa-Mu yang memberikan kami kemampuan, memberikan imun yang kuat dan sehat, dan iman yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Tuhan sudah memberkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan.
Demikian juga semua kami yang sudah diberkati boleh mengikuti akan ibadah pada saat ini lewat online. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan buat menjalani sepanjang hari dan sepanjang minggu yang berjalan di dalam rencana-rencana hidup kami serahkan saja dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah ucapan syukur kami. Kami mau mengakhiri akan ibadah ini dan dipercaya Tuhan juga tetap menolong, memberkati bangsa dan negara kami yang ada ini. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan nyatakan kuasa-Mu sehingga pemerintah yang ada diberikan hikmat bijaksana yang dari Tuhan untuk mengatur memerintah dan membuat kebijakan-kebijakan yang benar-benar adalah kebijakan yang dari Tuhan untuk dapat diteruskan sampai kepada masyarakat yang ada pada umumnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, belalah pemerintah yang ada daripada rong-rongan orang-orang yang mau mengacau, yang mau mengambil keuntungan secara tidak baik di dalam masa pandemik ini. Kami percaya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka sadar dan mereka mau Tuhan bergandengan tangan mendukung akan kebijakan pemerintah yang ada demi kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih. Pujilah nama-Mu. Kami bersyukur karena yakin percaya masa pandemi ini akan bisa mereda karena kuasa Tuhan. Dan banyak orang sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya serahkan semua dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Bercampur tangan Tuhan di dalam ibadah boleh berjalan dengan baik awal pertengahan sampai akhirnya dengan pimpinan kuasa Tuhan. Kami mengucap syukur dan saatnya kami mau tutup akan ibadah ini. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Ya, selamat hari Minggu ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua yang sudah bisa mengikuti ya ibadah online ini ya, baik yang ada di rumah masing-masing dan juga yang hadir di rumah Tuhan. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Shalom. Shalom semuanya, memberkati.